Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua hari ini sehat semua sehingga insya Allah bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar ya. Bu Diba mau nanya di sini sudah sarapan semua atau belum? Dah. Sudah sarapan. Anak-anak, sebelum kita memulai setiap aktivitas, kita harus sarapan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita mendapatkan energi, mendapatkan tenaga ya anak-anak ya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini? Ayo siapa? Raise hand yang mau memimpin doa pada pagi hari ini. Dipencet yang gambar tangannya. Ayo siapa yang mau? Siapa? Di sini kok masih sedikit? Siapa yang mau? Ayo. Verta. Oke, Verta, silakan Verta. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Verta sudah memimpin jalannya doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ya di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar dan Ibu sudah memberikan link Google Form ya untuk absensi. Semua sudah berangkat, tidak ada yang tidak berangkat ya nak ya. Dan tadi yang pertama sekali adalah Verta ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Verta sudah masuk Google Meet untuk pertama kalinya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian terus meningkatkan disiplin pada diri kalian masing-masing. Oke, Bu Diba tidak lupa untuk selalu mengingatkan mengenai apa? Menerapkan protokol kesehatan ya. Sekarang protokol kesehatan itu tidak hanya 5M, tapi menjadi 6M. Siapa yang tahu yang ke-6 itu apa? Melakukan apa? Yang pergi ke puskesmas melakukan apa? Vaksinasi. Iya, yang ke-6 adalah melakukan vaksinasi. Betul sekali, pinter untuk Bintang ya. Harus melakukan vaksinasi yang ke-6 ya. Dan juga kalian tidak boleh apa? Tidak melakukan yang kelima lainnya ya. Harus tetap melakukan yang 5M tersebut. Ditambah lagi dengan melakukan vaksinasi. Oke, selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional ya. Diharapkan dengan kita menyanyikan lagu nasional ini, kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme ya pada diri kita masing-masing ya. Semangat untuk menjadi warga Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Pinter. Siapa yang mau menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung? Coba angkat tangannya. Waduh Bintang. Oke lah Bintang sekarang yang akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Ketukan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali.
Ya, kita kasih tepuk tangan semua untuk Bintang Cahya. Ayo, tepuk tangan boleh dibuka mic-nya ya. Terima kasih Bintang sudah mau menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, Bu Diba sebelum kita memulai ke materi, Bu Diba mau bertanya nih kepada kalian. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita kemarin belajar apa sih, Nak? Coba siapa yang ingat? Siapa? Wah, sudah ada Verta nih yang mengangkat tangan nih, sudah raise hand nih. Nah, Verta Budiban nanya nih, kemarin kita belajar tentang apa ya, Nak ya? Silakan sampaikan Verta, kita kemarin belajar apa, Nak? Yang dipelajari adalah ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Hebat, 2 jempol untuk Verta. Kita kemarin sudah mempelajari hal tersebut ya. Nah, sedikit mengulas ya. Bu Diba mau nanya, bagaimana sih Nak bentuk hewan yang tidak terawat? Kira-kira bagaimana bentuk tubuhnya ya? Siapa yang tahu boleh raise hand? Siapa yang tahu boleh raise hand? Ya, Bintang, silakan Bintang. Kotor, Ya, sakit, sakit, terus kurus, kurus, ya. Apalagi selain itu? Coba Arif, Bu Diba nanya, bagaimana bentuk hewan yang terawat? Coba, kalau terawat bagaimana? sehat, Terus bersih, di gemuk, gemuk, apalagi? Badannya tidak ini ya, tidak ada penyakit-penyakit kulit ya, kalau dia sehat ya Nak ya. Nah, kalau untuk tumbuhan, bagaimana kira-kira bentuk tumbuhan yang terawat? Coba siapa yang berani menjawab? Coba siapa yang berani menjawab? Ah, Bintang. Selain Bintang, siapa lagi ya? Coba Bintang tadi sudah hebat. Bu Diba pengen dengar suaranya Bima. Bima, bagaimana bentuk tumbuhan terawat? Bagaimana bentuk tumbuhannya? Apa nak? subur, Subur, betul sekali tumbuhannya menjadi subur. Selain itu, apalagi layu, bentuk ya. tidak layu, Terus apalagi Bu Diba? Ya, tidak layu. sehat, Verta sehat. Terus Verta, Bu Diba mau nanya nih, kalau tumbuhan yang tidak terawat bagaimana? layu, kurus, Verta? layu, Ya, layu. Terus apalagi nak? Selain layu, mati, bisa mati ya nak ya kalau tidak terawat ya nak. Selain itu, kurus. kurus ya tumbuhannya. Tidak segar ya nak ya. Ya, terima kasih jawabannya ya anak-anak ya mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sekarang Bu Diba akan menyampaikan pembelajaran tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah menganalisis hak dan kewajiban dari masalah menjaga lingkungan, lalu menentukan tindakan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam kaitannya menjaga lingkungan kita. Selanjutnya, menyimpulkan teknik membuat montase dan menunjukkan karya montase dari bahan bekas. Oke, kita bisa lanjutkan pembelajarannya ya nak ya. Di sini Bu Diba mau bertanya kepada kalian, siapa yang sering ke pasar? Ada yang sering ke pasar tidak? Ya, Bintang sering ke pasar? Sering? Rafasya? Sering. Ya, makasih jawabannya Bintang. Rafasya pernah ke pasar tidak? Pernah. Pernah. Lalu ini yang lainnya tidak pernah ke pasar. Arif pernah ke pasar tidak, Arif? Pernah. Pernah ya, semua pasti pernah. Cuman ada yang sering, ada yang tidak sering. Nah, bagaimana pasar yang kalian kunjungi anak-anak? Apakah semua pasar tersebut bersih? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ya, ada Tidak. yang bersih dan ada yang tidak bersih ya. Oke, kira-kira kalian kalau ketemu pasar yang tidak bersih gimana? Nyaman tidak? Tidak. Tidak. Nah, Tidak.
Nah, di sini Ibu akan menampilkan video, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya nak ya, terkait dengan apa yang kita bahas barusan. Oke, siap perhatikan ya nak ya. Siap perhatikan ya nak ya. Suara Bu Diba terdengar tidak dari sana? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Sudah terlihat belum nak? Sudah. Sudah terlihat. Nah, ini mengenai pasar. Nah, perhatikan ya. Itu ada gambar seorang anak perempuan dengan ibunya. Dia sedang berada di mana, nak? Sedang berada di mana itu? Pasar. Pasar. Pasar, pinter. Nah, anak-anakku, di situ ada siapa saja selain seorang anak kecil perempuan dan ibunya, terus ada siapa lagi di situ? Ada penjual. Pedagang toko. Pinter, ada pedagang, ada pembeli, ada siapa lagi, nak? Toko. Ada Toko. ya, ada toko. Terus selain itu pemandangan apa sih anak yang kalian lihat di situ? Sampah. Ada tumpukan sampah ya. Menurut kalian tumpukan sampah tersebut ditata atau tidak? Tidak. Ya. Lalu kira-kira kalau sampah tersebut tidak ditata, lalu dibiarkan begitu saja, apa yang akan terjadi pada pasar tersebut, nak? Banjir. Sebelum kita membicarakan tentang banjir, kita membicarakan tentang apa? Kira-kira apa yang dampak pertama yang bakal dirasakan apabila sampah tersebut berserakan seperti itu? Apa? Bau. Iya, pinter, akan bau ya, bau yang menyengat ya. Kira-kira kalian nyaman tidak kalau berada di situ, nak? Tidak. Ya. Nah, di sini sampah-sampah tersebut berdekatan dengan penjual buah ya, nak ya. Penjual buah, lalu ada penjual ikan dan penjual lainnya. Kira-kira kalau dekat dengan sampah, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan tersebut akan terkena tidak, nak? Akan terkena baunya tidak, nak? Atau ada lalat yang mendekati tidak dari sampah tersebut? Terkena, Bu. Iya ya. Terkena, Bu. Terkena. Pinter. Di situ ada bacaan. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contohnya? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus memperhatikan slide selanjutnya ya, nak ya. Nah, ini ada bacaan mengenai pergi ke pasar. Siapa yang mau membaca bacaan tersebut? Siapa yang mau membaca? Rafasya, ayo coba Rafasya, dibaca Rafasya bacaan tentang pergi ke pasar. Mic-nya dihidupkan, nak. Anak pintar, mic-nya dihidupkan terlebih dahulu. Rafasya, mic-nya dihidupkan terlebih dahulu ketika berbicara ya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu injuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu injuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar.
Lani dan Benny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual injuk Ijuk, segera terlihat, mereka segera mendatangi dan membeli sapu injuk. Benny, ayo kita segera pergi. gantian teman lainnya ya. Ibu meluruskan ya Rafasya, bukan sapu injuk, tapi sapu ijuk ya. Paham nak? Sapu apa? Sapu apa Sapu ulangi? injuk, ijuk. Sapu ijuk ya. Iya, Ijuk. sapu ijuk ya nak ya. Nah, selanjutnya Bu Diba mau tadi bintang. Coba bintang. Bawahnya bintang, baca bintang. Ini ayo kita segera pulang dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya. Bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Benny. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang ke tempatnya sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Ya, lanjutnya Bu Diba pingin Verta. Ayo Verta dibacakan nak. Selanjutnya bacakan nak. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Keluh Udin, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny dalam hati. Mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Dari teks di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca mengenai pergi ke pasar ya nak ya. Udin, Lani, dan Benny mereka pergi ke pasar. Nah, anak-anakku di pasar tersebut dia mencari ijuk. Akan tetapi mereka merasakan lingkungan pasar itu bau dan kotor. Kenapa bau dan kotor? Tadi sudah dijelaskan kenapa. Coba Bu Diba tanya ke Bintang, kenapa nak mereka merasa ada bau yang menyengat? Itu dari mana nak bau menyengat tersebut? Dari sampah yang berserakan di pasar, Bu. Iya, betul sekali, dari sampah yang berserakan di pasar. Nah, anak-anakku, di situ apabila sampah terus menerus menumpuk, kita akan apa coba? Akan namanya mendapatkan musibah, yaitu Dan banjir. Kenapa sih nak kok bisa terjadi banjir nih? Karena sampah-sampah yang menumpuk tersebut bisa mengakibatkan banjir. Kenapa? aliran air tidak lancar, Bu. Iya, karena aliran air tidak lancar ya. Nah, anak-anakku dari tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan ya nak ya. Setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil haknya orang lain. Contohnya saja, misalkan Rafasya itu membuang sampah tidak pada tempatnya, berserakan di halaman depan rumahnya. Kira-kira menurut pendapat kalian, Rafasya sudah mengambil hak orang lain tidak? Sudah, Bu. Iya, pinter, sudah mengambil hak orang lain ya. Seharusnya sampah itu dibuang kemana, Bima Arya? Ke tempat sampah. Iya, pinter, ke tempat sampah. Jangan dibiarkan berserakan. Itu akan merusak pemandangan. Dan kita juga sudah mengambil hak orang lain ya. Paham ya nak ya? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak. Paham semua ya. Pinter-pinter muridnya Bu Diba ya.
Selanjutnya, di sini ada sebuah pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Bacalah teks pergi ke pasar yang ada di buku siswa dengan seksama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi teks di atas. Di situ coba kalian baca. Soal yang pertama apa? Apakah yang disaksikan apakah yang lingkungan pasar? Iya, apa yang disaksikan Udin dan teman-temannya di lingkungan pasar. Nah, dari teks tersebut apa sih Nak yang Udin dan teman-temannya saksikan atau yang Udin dan teman-temannya lihat di lingkungan pasar? Apa coba siapa yang berani jawab? Coba langsung buka mic-nya, langsung utarakan pendapatnya. Apa? Sampah yang berserakan di pasar, Bu. Iya, sampah yang berserakan di pasar. Nah, betul sekali bahwa yang dilihat di sana adalah sampah yang berserakan di pasar. Lanjut yang kedua, mengapa lingkungan pasar menjadi sangat berbau? Kira-kira kenapa ya Nak ya? Coba Bu Diba mau dengar suara kalian, kenapa kira-kira lingkungan pasar Banyak tersebut sampah. berbau? Iya, Banyak sampah. Banyak sampah. banyak apa? Banyak sampah. Betul sekali yang menjawab itu. Banyak sampah mengakibatkan pasar tersebut menjadi sangat berbau ya. Selanjutnya yang ketiga, dapatkah lingkungan pasar dibuat tidak berbau? Bisa tidak kira-kira lingkungan pasar tersebut dibuat tidak berbau? Bagaimana ya? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Bisa. Bagaimana caranya untuk bisa membuat lingkungan pasar tersebut tidak berbau? Membuang dibersihkan. Ya, dibersihkan pintar. Selain itu, Membuang sampah pada tempatnya. pintar membuang sampah pada tempatnya dan dibersihkan. Kalau cuma dibersihkan saja lalu tidak dilakukan atau tidak diterapkan membuang sampah pada tempatnya, tetap saja ya, nanti tetap saja terjadi sampah yang menumpuk. Paham? Paham, Nak? Paham. Iya, selanjutnya. Paham. Ya, yang keempat, Bu Diba mau dengar suaranya Arif Handoyo. Coba bacakan, Rip. Yang keempat soalnya apa, Rip? Jika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Apa nih kira-kira kalau sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ayo, siapa yang mau jawab nih? Kotor. Iya, kotor. Selain kotor apa lagi? Bau. Menimbulkan apa? Bau. Ya, kotor, bau. Nah, kalau sudah ada gabungan antara kotor, bau, kira-kira apa yang akan Banyak terjadi? sampah. Iya, banyak sampah. Banyak sampah. Selain itu, Menyebabkan penyakit. pinter menyebabkan penyakit ya. Karena kalau sudah banyak sampah yang berserakan, tentunya akan mendatangkan namanya binatang yang suka bertelur itu dan menyebabkan penyakit. Kira-kira binatang apa? Nyamuk. 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 Nah, kalau kaitannya dengan sampah, kira-kira Lalat. Oh iya, pinter lalat ya, Nak ya. Betul sekali lalat ya. Lalat itu bisa mengakibatkan apa? Mendatangkan penyakit. Nah, selanjutnya yang ke berapa ini? Ayo bacakan selanjutnya. Jika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Kira-kira apa nih akibatnya bagi orang-orang di pasar? Siapa yang berani jawab? Raise hand. Ya, silakan. Orang-orang di pasar akan sakit, Bu. Ya, selain sakit, dia juga akan namanya merasakan apa? Kira-kira kalau banyak sampah. Bau. Bau, Rasakan. ya, bisa sakit dan juga merasakan bau yang menyengat. Nah, yang keenam, menurut kalian apakah Udin, Lani, dan Beni saat di pasar sudah terlanggar haknya? Kira-kira haknya Udin, Lani, dan Beni sudah diambil atau belum? Sudah terlanggar atau belum?
karena dia tidak mendapatkan sudah karena dia tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan lingkungan yang apa lingkungannya seharusnya didapatkan? Yang bersih. Ya, lingkungan yang bersih. Jadi haknya Beni, Lani, Udin itu sudah terenggut. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya nih, nomor 8. Menurut kalian, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah melanggar hak orang lain? Nah, kira-kira sudah melanggar belum sih, Nak, yang membuang sampah sembarangan itu? Sudah ya. Karena apa? Ada yang bisa jawab kenapa kok dikatakan dia sudah melanggar hak orang lain? Karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya, karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Sedangkan orang lain mendapatkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang bersih. Pinter semua anak murid Budiba ini. Nomor 9. Bagaimana sebaiknya orang di pasar membuang sampah? Nah, bagaimana nih? Siapa yang mau menjawab? Ayo raise hand. Siapa mau menjawab? Bagaimana sebaiknya orang di pasar membuang sampah? Sebaiknya bagaimana? Ayo, yang sudah raise hand silahkan menjawab. Jadi sangat berbau. Menjadi sangat berbau. Bagaimana, Nak? Sebaiknya orang di pasar membuang sampahnya itu seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul ya. Tadi jawaban sebelumnya kurang tepat. Nah, dibantu dijawab oleh Bintang tadi. Bagaimana sebaiknya orang di pasar membuang sampah? Yaitu membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya. Pinter. Nah, selanjutnya bagaimana sikap dan kebiasaan positif dalam membuang sampah? Kebiasaan positif dalam membuang sampah yang harus kalian terapkan tuh yang bagaimana? Membuang sampahnya di mana? Di tong sampah. Ya, Di tong sampah. Kalau melihat sampah berserakan, apa yang akan kalian lakukan? Dibersihkan. Memungut sampah tersebut lalu ditaruh kemana? Ke kotak sampah. Iya, ditaruh ke kotak sampah. Nah, itu adalah cara kalian atau sikap positif kalian dalam membuang sampah. Pintar sekali ya anak-anak ibu, anak-anak hebat. Ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pergi ke pasar ya. Selanjutnya, di sini ada video ya. Ada video terkait kalian belajar montase. Nah, sebelum kita membicarakan montase ini, Bu Diba mau bertanya ya, hak itu apa sih, Nak? Siapa yang tahu hak? Hak itu apa? Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, Bu. Coba ulangi Bintang. Pelan-pelan aja ngomongnya. Gimana? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, Bu. Iya, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan ya, atau sesuatu yang memang menjadi milik kita. Lalu, kewajiban itu apa sih, Nak? Kewajiban apa? Kewajiban. Hak yang harus kita lakukan. Iya, jadi kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jadi, hak dan kewajiban itu harus beriringan. Tidak boleh kita meminta hak kita, tetapi kewajiban kita tidak kita jalankan. Ya, harus menjalankan kewajiban kita ya. Tidak boleh sudah kita meminta hak kita, tetapi kita tidak menjalankan nih kewajiban kita. Nah, terkait dengan tadi yang pergi ke pasar, hak kalian apa sih, Nak, terhadap lingkungan ini? Mendapatkan lingkungan yang seperti apa? Mendapatkan lingkungan seperti apa tadi itu?
tadi kan ada pasir yang kotor, lalu ada tumpukan sampah. Nah, hak kalian kan, hak itu kan sesuatu hal yang harus kalian dapatkan. Nah, kira-kira apa nih hak kalian? Hak kalian mendapatkan lingkungan yang seperti apa? Yang kotor atau yang bersih lingkungannya? Yang bersih. Iya, jadi Yang hak kalian bersih. mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang Man. nyaman, ya. Tidak ada sampah, ya. Lalu kewajiban kalian terhadap lingkungan itu apa? Apa coba kewajiban kalian? Harus membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungannya, Bu. Iya, pinter ya, harus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Nah, selain itu, kalian juga harus melestarikan lingkungan ini dengan cara apa? Misalkan menanam pohon, ya, menjaga dan merawat lingkungan kita, ya, itu adalah kewajiban kita terhadap lingkungan kita. Selanjutnya, kalian akan Ibu saksikan sebuah video ya mengenai montase. Nah, sebelumnya pernah dengar belum kata montase? Belum ya? Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai montase. Yang pernah kalian kerjakan kemarin adalah kolase ya, membuat kolase ya, Nak ya? Apa Iya. ya, benar. Iya, membuat kolase. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya, Nak ya. Terlihat tidak, Nak? Terlihat. Terlihat. Nah, Terlihat. Tidak. tidak terlihat? Ya, Bu. Keluar. Belum keluar. Coba ya. Belum keluar, Bu. Ini? Nah. Sudah. Sudah. Sudah keluar belum? Sudah. Ya, bentar ya. Sudah. Iya, Nak. Diba ulangi lagi ya, Nak. Montase adalah karya yang dihasilkan dari memposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Fungsi praktis yaitu fungsi pada benda sehari-hari, karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Fungsi edukatif yaitu dapat mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas.
Udah ulangi saya lagi ya nak ya, agar kalian lebih paham ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, dengan seksama. Kita mulai. Saya. Nggak mau jalan ya nak ya? Sudah keluar videonya belum nak? Belum, Bu. Belum. Sudah akan Ibu ulangi lagi ya. Sudah ada sedikit gambarannya nak ya mengenai monta. Sudah muncul? Sudah muncul belum nak? Belum. Belum. Belum, masih gambar hitam ya? Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Montase adalah karya yang dihasilkan dari memposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan yang sudah jadi lainnya. Fungsi praktis yaitu fungsi pada sehari-hari, karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan fungsi. Fungsi edukatif yaitu dapat membantu mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas.
Halo anak-anak, terdengar tidak suara Budiba? Halo? Tadi sudah memperhatikan. Iya, alhamdulillah sudah terdengar ya. Mungkin sinyalnya lagi kurang bagus ya naknya, jadi suara Budiba nggak terlalu terdengar dan suara kalian juga nggak masuk di tempat ibu. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan mengenai video membuat apa? Tadi membuat apa? Aldo, Aldo, perhatikan dulu. Ya, membuat montase ya. Kalian sudah melihat dan menyaksikan video membuat montase ya. Kira bisa tidak kalian membuat montase tersebut? Bisa. Bisa nggak Verta? Naila, bisa tidak? Bisa. Bisa. Lalu Davian juga bisa. Nah, sekarang perhatikan lagi mengenai montase. Nah, di sini akan diulas lagi mengenai montase. Cara dengan tangan montase ya. Di sini ada gambar montasenya ya, Nak ya. Montase mau mengenai pengertian montase. Iya, silakan. Iya, banyak sekali yang sudah ini raise hand. Tadi yang duluan mengangkat, silakan untuk membacakan. Pengertian montase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur dari beberapa sumber. Pada perkembangan montase yang semula terbatas pada karya 2 dimensi, sekarang telah merambah kepada karya 3 dimensi. Karya montase ini juga kurang dikenal oleh kalangan umum karena bentuk karya masih mempunyai kemiripan dengan seni lukis, seni kriya, seni patung. Sehingga jenis karya ini dianggap sebagai salah satu dari jenis karya tersebut. Iya. Nah, tadi itu sudah dibacakan ya mengenai pengertian montase. Nah, montase ini merupakan pencampuran unsur dari beberapa sumber. Nah, ya bisa itu dari majalah, dari koran, dari buku KS, dari gambar-gambar. Nah, kalian satukan menjadi sebuah karya seni rupa ya, yang sehingga kalian bisa menciptakan sebuah kreasi baru. Misalkan di situ ada gambar anak yang
Ini gambar montase, kira-kira temanya tentang apa, Nak? Tema montase yang ada di gambar ini apa? Ada Pak Tani, ada bunga, ada kakak adik sedang menanam tumbuhan, ada ibu, ada rumah, ada matahari. Lalu ada apa lagi di sini? Pohon. Pohon. Bunga. Iya pinter, ada bunga. Kira-kira ini temanya apa ya, Nak? Menanam tanaman. Menanam Tanaman bisa. Lalu apa? Mengenai lingkungan apa? Kira-kira kalau gambar seperti itu lingkungannya Bersih. 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 Ya, pinter. Nah, ini pengertian Mose. Lalu di sini akan Bu Diba perkenalkan lagi yang sudah disampaikan di video, yaitu mengenai fungsi montase. Siapa yang mau baca nih mengenai fungsi montase? Siapa? Silakan. Silakan bacakan mengenai fungsi montase. Rafasya, silakan Rafasya bacakan, Nak. Fungsi montase. Sedangkan fungsi dari montase sebagai berikut. Fungsi praktis yaitu fungsi pada benda sehari-hari. Karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Fungsi edukatif yaitu dapat membantu mengembangkan daya pikir, daya serap emosi, estetika, dan kreatif. Fungsi ulangi lagi kreativitas. Nah, itu kreativitas. Ayo bisa kreativitas. Iya. Nomor Fungsi 3-nya gantian ya. Rafasya, gantian dulu nomor 3-nya gantian sama Davian. Tadi Davian sudah tunjuk tangan. Ayo Davian. Fungsi ekspresi yaitu dengan menggunakan berbagai bahan dan tekstur dapat membantu melejitkan ekspresi. Iya. Keempat, Bu Diba pingin dengar suaranya Naila. Ayo Naila, bacakan Naila. Naila, mana ada Naila? Naila, mana Naila? Silakan Naila, bacakan Naila. Oh, mungkin tidak terdengar ya di Naila, mungkin sinyalnya lagi kurang stabil. Bintang, ayo Bintang. Ini fungsi psikologis yang keempat. Ayo bacakan Bintang. Fungsi psikologis, Nak. Bacakan, Nak. Fungsi psikologis. Terdengar tidak suara Bu Diba? terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Silakan kalian. Terdengar, Bu. Ya, pinter. Sekarang sampaikan fungsi psikologisnya itu apa, Nak? Ya, silakan. Dengan menuangkan emosi yang puas dan kesenangan sehingga dapat mengurangi beban psikologis. Fungsi sosial dapat Menyediakan lapangan pekerjaan. menyediakan Dapat menyediakan lapangan. Banyaknya karya yang dimiliki diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan kreativitas. Nah, jadi ada berapa fungsi nih di sini? Siapa? Fungsi. Betul, ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama apa? Fungsi praktis. Ya, fungsi kedua apa? Fungsi edukatif. Yang ketiga apa? Fungsi ekspresi. Ya, yang keempat?
Fungsi psikologis. Ya, fungsi psikologis. Yang kelima apa yang terakhir? Fungsi sosial. Iya, fungsi sosial, pinter. Selanjutnya, ayo berkreasi. Kita mengatakan berkreasi berarti kita membuat ya, Nak. Nah, di sini apa? Saya membacakan. Ya, silakan bacakan. Halo? Halo? Untuk Gambar untuk membuat montase dapat diambil dari majalah, koran, atau media cetak bekas lainnya. Perhatikan langkah-langkah membuat montase berikut. Pertama? Satu. bahan dan alat. Pinter. Yang kedua? Gambar yang akan ditempel. Lalu? Mengelem gambar. Iya. Setelah mengelem gambar? Iya, ditempel ya sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Tersebut harus juga sesuai ya. Kira-kira kalau mau menggambar sekolahan, kira-kira beruangnya nggak di situ? Harus menyesuaikan tema masing-masing yang akan kalian buat. Kalau tentang sekolah, ada bunga, ada apa lagi? Di sekolah ada apa lagi? Gedung sekolah. Gedung sekolah, benar. Selain itu apa lagi? Kantin. Kantin. Terus apa lagi? Perpustakaan. 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 Kira-kira gurunya ada nggak? Kok belum disebut gurunya? Ada Halaman sekolah. halaman sekolah, benar. Gurunya ada tidak? Pak Iya, Guru. ada Pak Guru. Tahu. Hebat. Ada satpam juga. Ya. Gerbang. Iya, ada gerbang, ada penjaga sekolah dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh gambar montase. Wah, bagus atau tidak nih enggak contohnya? Di sini ada contoh mengenai lingkungan rumah ya. Di sini ada apa, Nak? Yang penting ini Rumah. Ada kantor ya, di sini ada kantor. Lalu yang di atas ini ada apa? Yang Ibu tunjuk. Burung. Ada burung. Yang ini ada apa, Nak? Matahari. Matahari. Nah, yang di tengah-tengah ini Awan. ada pohon. Pohon. Anak-anak sedang bermain apa? Bola. Bola. Nah, ada bunga, ada binatangnya. Apa ini? Binatang apa? Anjing. Itu anjing ya, atau mungkin juga itu bisa Kerik. Kucing. Kucing itu, Nak, bukan anjing ya. Sepertinya lebih ke kucing dari gambar yang kita lihat ya. Lalu di sini ada apa nih? Gambar apa ini? Sekolahan. Sekolahan. Ada apa nih? Orang. Petani. Ada penjaga sekolah ya. Kalau di sekolah nggak ada Pak Tani, Nak. Adanya penjaga sekolah. Ada murid-murid sedang apa ini? Membuang Sampah. Ya. Ini ada apa lagi nih di sini? Ada Burung. sedang terbang. Ada apa lagi di atas Awan. Nah, ini ada apa? Halaman Sekolah. Iya, pinter sekali. Nah, sudah selesai. Di sini Bu Diba akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya seperti yang kemarin sudah Bu Diba berikan, yaitu mengerjakan LKPD. Nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Diba berikan ya, Nak ya. Paham? Ya. Ya, pinter. Mengerjakan LKPD
dan juga membuat montase. Nah, Bu Diba minta nanti dikirim ke WA Bu Diba ya. Dikirim ke WA Bu Diba, dan kalau kalian sudah membuat montase, kalian sudah kirimkan gambarnya ke Bu Diba, kalian boleh nih namanya menempelkan hasil montase kalian di dinding kamar kalian ya. Paham? Paham. Paham. Anakku tidak lupa Bu Diba selalu memberikan tugas ataupun memberikan namanya soal formatif buat kalian untuk Bu Diba mengetahui kalian di dalam pembelajaran pada hari ini ya. Nanti akan Bu Diba kirimkan melalui link Google Form ya. Nanti kalian lihat di grup WA kelas 4B. Oke, paham anak-anak? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Nah, di sini kita sama-sama mengumpulkan materi pada pagi hari ini. Siapa nih di antara kalian yang mau menyimpulkan? Aduh, Bintang sudah raise hand terlebih dahulu, sudah siap sekali sepertinya Bintang untuk menyimpulkan materi apa, Nak? Materi yang kamu pahami dari pagi hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mempelajari bacaan lingkungan pasar yang kotor dan hak dan kewajiban terhadap lingkungan serta pengertian montase dan cara membuat montase. Iya, hebat. Tadi kalian sudah melihat bacaan mengenai pasar yang kotor ya, Nak ya. Di situ kalian memahami yang namanya hak dan kewajiban kita, terhadap lingkungan, ya. Aldo, perhatikan sayang. Mic-nya dimatikan, Nak. Nah, pinter Aldo. Nah, selain itu, kalian juga mempelajari tentang membuat montase. Jadi kalian ini, montase ini adalah cara memanfaatkan barang-barang bekas seperti majalah, buku tulis, terus apalagi koran ya, buku-buku LKS yang sudah tidak terpakai dan ada gambarnya, bisa kalian buat menjadi sebuah karya, yaitu membuat montase. Montase. Selanjutnya Bu Diba mau menanyakan kepada kalian, dari pembelajaran ini kalian merasa senang tidak belajar mengenai pembelajaran hari ini ya? Senang. Pinter. Senang ya belajar hari ini, kalian menambah mengenai hak dan kewajiban serta bisa membuat sebuah karya seni rupa yang disebut dengan montase. Nah, Bu Diba juga tidak lupa untuk mengingatkan ya, untuk besok Senin kita belajar mengenai cara budidaya tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat di sekitar rumah kalian. Contohnya seperti tanaman jahe, kunyit, terus Kencur. ada laos, kencur, dan lain-lain ya. Siap belajar ya besok ya? Siap. Iya, pintar kita harus semangat ya. Coba semuanya bilang semangat gitu. Semangat. Ya, semangat. Semangat kelas 4B. Semangat gitu ya. Ulangi. Semangat kelas 4B. Semangat. Ya, pinter. Nah, kalian harus tetap semangat, jaga kondisi karena sedang masa pandemi ya. Selanjutnya, akhir pembelajaran ini kita harus berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doa pada akhir pembelajaran? Ya, Rafasya Maula. Silakan Rafasya Maula untuk memimpin doa pada akhir pembelajaran ini. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak.